Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizky Aulia. Saya Vicky Valuriski. Di sini kami ingin menjelaskan materi broadcasting yang ditugaskan oleh Bu Natalia. Jenis-jenis program televisi menurut Morrison, yang pertama ada berita keras atau hard news. Yang kedua ada berita lunak atau soft news. Dan yang ketiga program hiburan. Yang pertama ada berita keras atau hard news. Itu adalah informasi penting dan menarik yang harus cepat disajikan agar dapat diketahui secepatnya. Dan di dalam hard news itu ada 3 bagian, yaitu ada strike news, yang kedua ada feature, yang ketiga ada infotainment. Yang kedua, future. Future adalah suatu berita ringan yang menarik dan tidak terikat oleh waktu penayangan. Biasanya menampilkan berita-berita ringan seperti tempat makan, tempat liburan, contohnya laptop si Unyil. Berikutnya, infotainment. Infotainment suatu berita yang menyajikan informasi seputar selebriti. Dan infotainment adalah salah satu bentuk hard news karena memuat informasi dan harus segera ditayangkan. Contohnya, insert. Yang kedua, ada berita lunak atau soft news. Itu adalah informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat segera. Dan di dalamnya soft news itu terbagi menjadi 4, yaitu ada current affair, yang kedua majalah, dan yang ketiga adalah dokumenter, dan yang keempat adalah talk show. Yang pertama adalah current affair. Current affair adalah informasi penting yang dibuat secara lengkap, mendalam, dan cukup terikat dengan waktu. Contohnya, Horizon. Yang kedua adalah majalah. Majalah adalah program yang menyerupai future, namun dengan durasi yang lebih panjang dan ditayangkan dengan program tersendiri. Contohnya, Berkas Kompas. Yang ketiga, ada program hiburan. Program hiburan itu bertujuan untuk menghibur para audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Dan kategori yang termasuk program hiburan itu ada drama, ada permainan, ada musik, dan ada pertunjukan. Maaf ya teman-teman, tadi karena hujan, jadi kita break sebentar, dan sekarang kita mau melanjutkan apa yang ada di dalam program hiburan. Jadi di dalam program hiburan itu ada drama. Yang pertama, drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita dan selalu melibatkan konflik dan emosi, contohnya film. Dan yang kedua ada permainan. Permainan itu adalah acara yang melibatkan individu atau kelompok dan bersaing untuk mendapatkan hadiah, contohnya reality show dan ketangkasan. Dan yang ketiga, musik. Musik adalah penampilan dari grup band atau penyanyi solo untuk memeriahkan acara, contohnya konser. Dan yang keempat ada pertunjukan. Pertunjukan menampilkan kemampuan seseorang, contoh atraksi dan sulap. Ada 3 SOP menurut Gerald Millerson. Yang pertama ada praproduksi. Di dalam praproduksi itu ada ide, naskah, teknis, casting, budgeting, pembuat skrip, briefing kru, dan run through. Yang kedua ada produksi. Produksi pengarah acara produksi dengan semua talent dan kru. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Di pasca produksi ada editing offline, editing online, mixing, preview, dan transisi. Oke, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang organisasi produksi, kru, dan job desk. Organisasi produksi dalam pembuatan program TV adalah departemen terpisah dan mengawasi seluruh departemen lain dalam proses produksi acara. Oke, sekarang kita lanjut materi yaitu mengenai tentang kru dan job desk. Untuk kru yang pertama kita punya produser, yaitu tugasnya memimpin seluruh tim produksi untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun anggaran. Untuk yang kedua itu ada eksekutif produser. Ini merupakan jabatan yang paling tinggi karena dari seluruh kru, baik itu produser maupun sutradara, itu dalam tanggung jawab eksekutif produser.
Untuk yang ketiga ada line producer, yaitu penghubung antara produser dan juga production manager. Yang keempat ada production manager, yaitu bertanggung jawab untuk dalam mengatur jadwal dalam proses produksi acara TV. Sekarang kita lanjut yang kelima, yaitu unit manager yang bertanggung jawab dalam proses produksi di lapangan. Yang keenam ada production coordinator, yaitu bertanggung jawab mengatur semua logistik dalam proses produksi. Untuk yang ketujuh ada post production supervisor, yaitu bertanggung jawab pasca produksi yang bertujuan untuk menjaga kejelasan informasi dan menjadi penghubung komunikasi yang baik dalam tim produksi. Yang kedelapan ada production assistant, yaitu bertanggung jawab dan bertugas membantu dalam kegiatan di kantor produksi dan juga beberapa departemen produksi. Yang kesembilan penulis naskah, penulis skenario yang sebelumnya sudah ditulis oleh produser. Yang ke-10 ada script supervisor, yaitu mencari bagian naskah dan perbedaan naskah lalu diberikan kepada editor untuk melakukan proses editing. Yang ke-11 yaitu ada stunt coordinator, yaitu mencari pemeran pengganti dalam proses produksi jika diperlukan. Yang ke-12 ada sutradara. Sutradara adalah orang yang mengerti dan bisa segala hal dan mengontrol dialog di depan kamera. Sutradara juga merealisasikan apa yang ditulis oleh produser. Yang terakhir yaitu ada manajer lokasi, bertugas mengawasi lokasi staff, bertanggung jawab atas izin proses lokasi syuting dan bertanggung jawab atas kebersihan lokasi setelah syuting. Berikutnya yaitu ada 5 alat dalam proses produksi. Yang pertama ada kamera. Kamera merupakan alat utama yang digunakan dalam produksi karena berfungsi untuk menangkap gambar. Yang kedua ada tripod. Tripod berfungsi untuk menyangga dari sebuah kamera, mikrofon ataupun lighting. Selanjutnya ada lighting, yaitu membantu proses pencahayaan dalam situasi gelap. Selanjutnya ada audio, yaitu untuk merekam suara dalam proses produksi. Yang terakhir, yang kelima, ada software editing yang berfungsi untuk menggabungkan video-video yang sudah diambil atau footage yang sudah diambil menjadi satu dalam proses editing, mulai dari memasukkan suara, color grading, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perbedaan antara siaran live dan siaran taping. Siaran live merupakan siaran secara langsung atau real time dan selama acara ditekankan meminimalisir kesalahan. Sedangkan untuk acara taping merupakan acara yang dilakukan secara berskala. Jadi dalam proses pengambilan gambarnya merupakan kumpulan dari footage-footage yang sudah diambil lalu diediting dan digabungkan. Dan dalam proses produksi acara, kesalahan masih bisa ditolerir dan proses syuting bisa dilakukan berulang. Baiklah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.